Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pengenalan penitipan anak babi pada induk lain. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok dari B1 sendiri. Yang pertama ada Febrian Mujihartini dengan NIM akhir 142, ada Nimade Putri Amelia Kusumaningrum dengan NIM akhir 148, ada Koman Trisha Cahyani dengan NIM akhir 032, ada saya sendiri, Elisa Faresa dengan NIM akhir 050, ada Febina Eninta Putri Sembiring dengan NIM akhir 084, ada Paula Bintang Wuryandari dengan NIM akhir 017, ada Evangeline Verota Taringan dengan NIM akhir 107, ada Sevanya Nareswari Tampu Bolon dengan NIM akhir 097, ada Tiara Kusuma Wardani dengan NIM akhir 136, ada Nurma Sanita dengan NIM akhir 044, ada Aura Sintia Kurniawan dengan NIM akhir 013, ada Wilela Ervantira dengan NIM akhir 013, dan ada Gita Anggreni dengan NIM akhir 091. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Elisa. Selanjutnya adalah mengapa alasan penitipan anak babi pada induk lain. Yang pertama adalah produktivitas induk. Jika induk babi tidak dapat menghasilkan susu yang cukup untuk seluruh anaknya, penitipan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan anaknya. Yang kedua adalah jumlah anak berlebih. Pada kasus di mana jumlah anak babi lebih banyak dari puting susu induk, penitipan dapat memastikan semua mendapatkan asupan yang cukup. Yang ketiga adalah perawatan khusus. Induk pengganti dapat memberikan perawatan yang lebih baik seperti kehangatan dan kebersihan bagi anak yang lemah atau sakit. Dan yang terakhir adalah kematian induk. Jika induk babi meninggal, penitipan pada induk lain dapat menyelamatkan kehidupan anak-anaknya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu manfaat penitipan anak babi pada induk lain. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kelangsungan hidup. Dengan dititipkan kepada induk lain, anak babi memperoleh asupan nutrisi dan perawatan yang optimal, sehingga meningkatkan peluang kelangsungan hidup mereka. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan temperamen yang baik. Interaksi dengan induk asuh yang penuh kasih sayang membantu anak babi tumbuh dengan temperamen yang tenang dan jinak. Lalu yang ketiga yaitu efisiensi produksi, yaitu membebaskan induk babi dari tanggung jawab menyusui, memungkinkan mereka cepat kembali bunting dan meningkatkan produktivitas. Slide. Selanjutnya Baik, akan dijelaskan selanjutnya, rekan saya. baik, selanjutnya mengenai proses penitipan anak babi pada induk lainnya. Pertama, dimulai dengan seleksi induk, di mana pilih induk babi yang sehat, jinak, dan berproduksi susu tinggi dan menerima anak babi titipan. Kedua, perkenalan, di mana perkenalan anak babi titipan dengan induk baru secara bertahap agar mereka dapat beradaptasi. Ketiga, penempatan di mana ditempatkan anak babi titipan bersama induk dan susun ulang anakan induk agar semua anak babi dapat menyusu dengan baik. Dan yang terakhir adalah pemantauan, di mana kita harus mengamati interaksi anak babi dengan induk titipan yang baru dan dipastikan bahwa mereka menyusu dengan benar dan lancar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian mengenai kriteria induk babi yang cocok untuk penitipan. Yang pertama ada dari segi kesehatan, di mana induk babi yang sehat, produktif, dan memiliki kemampuan untuk menyusui yang baik adalah kandidat terbaik untuk pengasuhan anak babi lainnya. Poin selanjutnya oleh teman saya. Untuk naluri pengasuhan, induk babi yang memiliki insting pengasuhan yang kuat dan bersedia menerima anak babi lain akan sangat cocok untuk penempatan anak babi titipan. Selanjutnya, yang terakhir adalah produksi susu. Induk babi dengan produksi susu yang melimpah akan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak babi yang dititipkan dengan baik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persiapan sebelum penitipan. Yang pertama itu ada identifikasi induk babi. Hal ini penting untuk memilih induk babi yang sesuai, sehat, dan berpengalaman dalam merawat anak babi. Perhatikan juga riwayat kesehatan dan kemampuan induk dalam memproduksi ASI yang cukup. Kemudian terdapat adaptasi lingkungan. Persiapkan kandang atau area yang nyaman bagi induk dan anak yang baru lahir. Kemudian pastikan ruangan bersih, hangat, dan terlindungi dari stres ataupun gangguan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Trisha. Di sini saya akan melanjutkan mengenai persiapan sebelum penitipan. Jadi yang ketiga itu ada aklimatisasi untuk anak babi. Jadi perkenalkan anak babi secara perlahan-lahan dengan induk baru. Kemudian biarkan mereka beradaptasi sebelum dilakukan proses penitipan. Kemudian yang terakhir adalah pakan dan asupan gizi, di mana kita harus menyediakan makanan dan nutrisi yang cukup bagi induk babi untuk mendukung produksi ASI yang optimal bagi anak babi titipan. Untuk pemaparan selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknik penitipan yang efektif. Pertama-tama perlu dilakukannya seleksi induk. Induk yang akan dititipkan anakan babi sebaiknya yang sehat, jinak, dan sudah berpengalaman atau sudah beberapa kali sebelumnya menjadi indukan. Ini dilakukan agar dapat membantu menjamin keberlangsungan hidup anakan babi yang akan dititipkan ke induk yang tepat. Kedua, anakan babi diperkenalkan kepada indukan secara perlahan-lahan. Anakan babi sebelum diberikan kepada indukan babi titipan dapat digabungkan terlebih dahulu dengan anak babi dari induk titipan tersebut, dengan tujuan agar bau atau aroma dari anak babi titipan dan anak babi kandung sama sehingga induk babi titipan akan lebih mudah menerima anak babi titipan. Dan yang ketiga, tepat setelah anak babi diperkenalkan kepada induk babi titipan, perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut dengan memfokuskan pada perilaku dan gerak-gerik dari indukan babi titipan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemantauan selama penitipan. Yang pertama ada pemantauan rutin. Jadi untuk memastikan kesehatan dan perkembangan kesehatan anak babi yang dititip, ini sama proses penitipan, pemilik atau petugas peternakan harus melakukan pemantauan rutin terhadap anak babi yang dititipkan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya pencatatan pertumbuhan. Bisa dikembalikan slide-nya. Selanjutnya pencatatan pertumbuhan. Anak babi harus ditimbang secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya. Pencatatan data pertumbuhan ini akan memantau indeks. Dan yang terakhir pemeriksaan kesehatan. Masalah kesehatan yang muncul selama proses penitipan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan yang terakhir adalah mengenai tantangan dan solusi dari penitipan anak babi ini. Untuk tantangan utama dalam penitipan anak babi pada induk lain adalah memastikan kecocokan dan penerimaan antara anak babi dan induk pengganti karena induk babi mungkin menolak anak babi yang bukan dari lahirannya sendiri. Ini bisa disebabkan oleh perbedaan bau atau stres. Kemudian menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak babi selama proses penitipan karena proses pemindahan bisa menyebabkan stres pada anak babi yang dapat mengganggu pertumbuhannya dan meningkatkan resiko penyakit. Kemudian perlu juga dilakukan komunikasi yang baik antara peternak dan induk pengganti, sangat penting untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul. Kemudian untuk solusi dari penitipan, solusi dari tantangan tadi itu, solusi untuk tantangan penitipan adalah memilih induk pengganti yang sesuai, yaitu dengan memilih induk yang baru saja melahirkan atau memiliki jumlah anak babi yang sedikit. Ini bisa meningkatkan peluang penerimaan dan memastikan ukuran dan usia anak babi yang ditempatkan seimbang. Selanjutnya, mempersiapkan anak babi dan induk pengganti seperti penyesuaian bau dengan menggosokkan bau induk asuh pada anak babi atau menggunakan bahan tertentu untuk menyamarkan bau asli anak babi sehingga lebih mudah diterima dan melakukan penyesuaian secara bertahap. Dengan memindahkan beberapa anak babi dalam satu waktu dan mengamati respon induk asuh. Ini bisa mengurangi stres baik pada anak babi maupun induk. Yang terakhir, melakukan pemantauan dan pengawasan ketat terhadap
anak babi dan induk asuh setelah proses pemindahan sangat penting untuk memastikan semua berjalan lancar dan babi menerima perawatan yang cukup. Dan tidak lupa juga memastikan lingkungan yang higienis dan melakukan pemantauan kesehatan secara rutin untuk mengurangi risiko infeksi. Sekian dari saya, mungkin bisa dikembalikan kepada moderator. Berikut ini merupakan sumber-sumber yang kami gunakan dalam proses pembuatan presentasi materi ini. Demikian presentasi dari kelompok B1. Mohon maaf bila ada salah kata, baik disengaja dan tidak disengaja. Kami tutup dengan para Mas Santi, Om Santi Santi Om. Terima kasih.